Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang TikTok Shop dan juga Shopee. Oke, jadi ya ini sesuai dengan judulnya, yaitu adalah pertanyaan kira-kira jualannya di TikTok Shop atau di Shopee ya, khususnya untuk pemula. Mungkin di sini juga banyak yang bingung ya, kalau misalnya awal-awal enaknya itu jualan di mana gitu ya. Nanti saya akan kasih tahu juga ya, kelebihan dan juga kekurangan masing-masing dari TikTok Shop maupun Shopee. Ini bukan bermaksud untuk membandingkan ya, ini sekedar sharing aja. Nanti kalau misalnya kalian ada juga ya tambahan gitu ya, kelebihan atau kekurangannya, bisa langsung aja komen di bawah ya. Oke, sebelum masuk ke videonya, di sini saya juga mau ngasih tahu kalian nih. Di sini saya lagi ngadain webinar gratis ya bersama Big Seller, ngebahas tentang strategi jualan di Shopee dan juga TikTok Shop, guys. Karena ini bagus banget ya, bukan hanya saya aja yang nge-share materinya, tapi juga ada teman saya ya, Kak Novi, yang akan nge-share tentang strategi jualan di TikTok. Cara ikutannya gampang banget, kalian tinggal klik aja linknya di deskripsi atau di pin komen ya. Ini webinarnya gratis ya, yaitu pada tanggal 28 besok ya, 28 Mei 2022, tepatnya di hari Sabtu, jam 7 malam ya guys. Kalian bisa ikutan ya guys ya, jadi kalian udah dapat 2 ilmu tuh. Secara gratis tentang cara jualan di Shopee dan juga cara jualan di TikTok. Oke, cara ikutannya gampang banget, kalian tinggal klik aja link di deskripsi atau di pin komen ya, untuk bergabung ke grup WA ya. Nanti di sana akan dibagikan link Zoom-nya, guys. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. TikTok atau Shopee ya pertanyaannya ya. Kira-kira untuk pemula khususnya jualannya di TikTok atau Shopee. Nah, ini nanti menurut saya ya, ini juga berdasarkan data dan juga sharing dari teman-teman saya juga, kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing dua platform penjualan ini. Nah, ini salah satu, kita masuk ke TikTok dulu ya, yaitu kita akan ngasih tahu dulu kelebihan-kelebihan dari TikTok ya. Yang pertama, kelebihan dari TikTok itu adalah kita nggak perang harga. Nah, kenapa bisa nggak perang harga? Karena ya seperti yang kalian tahu ya, seperti yang kita tahu, kalau tampilan di TikTok itu nggak kayak marketplace ya, nggak kayak Shopee ya guys. Jadi produk kita itu nggak langsung muncul one on one gitu ya, di satu halaman ya, di satu halaman pencarian. Karena di TikTok ini tuh untuk mencari produknya bukan dari fitur search ya, tapi untuk customer menemukan produk kita itu dari konten ya kalau di TikTok itu. Jadi ya bisa dibilang di TikTok ini tuh nggak ada perang harga ya. Terus yang kedua, kelebihan dari TikTok adalah kompetitor ya, belum begitu banyak ya. Karena TikTok ini masih baru ya, baru tahun kemarin kalau nggak salah ya, TikTok Shop itu baru ada. Jadi ya kompetitor atau seller-seller lain juga saya rasa belum nyemplung ke TikTok Shop ya. Khususnya teman-teman saya juga ada beberapa juga yang belum jualan di TikTok ya, karena masih nyaman dengan marketplace ya, khususnya di Shopee. Jadi kompetitor-kompetitor di TikTok ini nggak sebanyak di Shopee ya. Nah, tentu saja kalau misalnya kompetitornya masih belum begitu banyak, konversi rate-nya biasanya juga lumayan tinggi ya, karena kan masih dikit tuh yang jualan. Apalagi di TikTok ini tuh nggak ada perang harga ya, dan orang menemukan produk kita itu lewat konten, bukan lewat fitur search atau pencarian. Jadi konversi rate-nya itu tinggi. Terus di TikTok ditambah lagi juga banyak diskon ya, dan juga cashback ya guys ya. Misalnya kalian jualan 80.000, biasanya itu di tampilan produknya itu didiskon sama TikTok ya. Entah itu 15.000 atau 10.000 gitu ya. Intinya didiskon tuh sama si TikTok. Tapi nanti yang kalian dapatkan masuk ke saldo kalian itu harga asli yang kalian pasang guys ya. Jadi di TikTok ini ya, karena masih platform baru ya, jadi masih banyak diskon dan juga cashback khususnya untuk pembeli. Jadi konversinya makanya rate-nya tinggi ya guys ya, dibandingkan dengan marketplace khususnya Shopee. Terus yang selanjutnya, kelebihan dari TikTok adalah lebih mudah ya dapat ribuan orderan per harinya itu. Ya, ini pengalaman dari teman-teman saya juga ya, dan juga dari saya sendiri. Untuk mendapatkan ribuan orderan per hari itu saya rasa mudah banget ya, kalau misalnya kita itu konten kita FYP ya guys ya. Biasanya kalau konten FYP per detik biasanya dapat orderan ya, karena teman saya ada yang ngalamin juga ya, yang kontennya, salah satu kontennya yang ada yang FYP dan bisa dapetin orderan ribuan per hari guys. Jadi saya rasa lebih mudah ya dibandingkan dengan Shopee untuk mendapatkan orderan ribuan per hari. Hanya dengan konten FYP kita udah kemungkinan besar ya udah bisa mendapatkan orderan ribuan per hari guys. Terus selanjutnya yang kelebihan dari TikTok adalah tanpa iklan ya, biasanya udah lumayan orderan ya. Karena dengan TikTok aja kita optimasi secara organik, misalnya dengan live streaming rutin, terus juga sering-sering buat konten. Nah, nanti kalau misalnya konten kita itu udah ada FYP gitu, wah udah banyak banget ya orderan itu. Bahkan bisa rutin ya untuk dapat orderan itu guys ya, tanpa harus kita iklan. Tapi kalau misalnya mau lebih banyak lagi ya untuk coba-coba, bisa teman-teman pakai iklan ya. Kalau iklan di TikTok itu bisa pakai shop purchase atau mungkin bisa pakai push promotion ya, langsung di aplikasinya itu guys ya. Kalau misalnya kalian udah coba ya, yang hanya 15.000 kalau nggak salah minimal per hari ya, bisa coba itu juga untuk nge-push video untuk iklan. Tapi saya rasa tanpa iklan juga udah bisa dapetin orderan ya, yang lumayan di TikTok ini.
Oke, jadi itu adalah kelebihan-kelebihannya di TikTok. Nah, sekarang kita akan bahas kekurangan-kekurangannya ya di TikTok itu. Pertama adalah tentu saja ya, dana cairnya itu lumayan lama ya guys ya. Karena ya TikTok saya rasa tim keuangannya masih ya belum begitu bagus ya dibandingkan dengan marketplace khususnya di Shopee. Jadi dana cairnya biasanya itu nunggu dulu produknya sampai, kadang juga udah sampai belum cair gitu ya. Biasanya 2 mingguan lebih ya dana cairnya itu di TikTok itu guys. Jadi ya lumayan lama dana cairnya. Jadi kalau misalnya kalian itu modalnya masih terbatas gitu ya, saya rasa sih saya saranin jangan dulu ya jualan di TikTok. Apalagi kalau misalnya nanti orderan kalian udah ribuan tuh per hari, terus dana cairnya kan lama. Jadi kalian butuh modal yang lumayan besar ya, atau putaran cash flow-nya yang lumayan besar guys. Jadi itu ya salah satu kekurangan dari TikTok. Terus selanjutnya adalah bikin konten tiap hari ya. Jadi di TikTok konten itu biasanya tahannya hanya beberapa bulan ya. Misalnya nih, ada salah satu konten kita yang FYP. Nah, nanti misalnya bulan depan itu biasanya udah stuck gitu ya. Views-nya itu nggak nambah lagi. Jadi mau nggak mau kalian harus bikin konten ya tiap hari itu biar selalu ada traffic dan juga pembelian ya. Karena kan untuk menemukan produk kita si customer itu lewat konten ya, bukan lewat volume search atau fitur pencarian. Jadi beda ya sama si Shopee guys. Jadi kita mau nggak mau harus bikin konten tiap hari. Terus selanjutnya kekurangannya adalah kita rutin ya, harus rutin live streaming nih. Ya walaupun ada beberapa seller ya yang hanya mengandalkan fitur afiliasi ya, tanpa live streaming biasanya juga udah dapat orderan. Tapi saya saranin sih mendingan kita harus rutin live streaming ya. Jadi ya nggak kayak marketplace Shopee ya guys ya, kita tanpa live streaming biasanya udah dapat orderan ya banyak ya. Kalau saya rasa sih kalau untuk di TikTok biar lebih banyak lagi orderannya, kita mau nggak mau harus live streaming. Dan khususnya nih sebagai dropshipper ya, kalau misalnya kita dropshipper kan kita nggak tahu tuh bentuk produknya, jadi mau nggak mau kita harus beli dulu produk di supplier, terus belum lagi kita harus nge-set up studio untuk live streaming ya, harus beli alat-alatnya, jadi ya lumayan ribet ya untuk live streaming ini saya rasa, khususnya untuk dropshipper ya guys ya. Jadi ya ini adalah kekurangan-kekurangan dari si TikTok ini guys. Kalau misalnya kalian ada tambahan ya kekurangan atau mungkin kelebihan lainnya dari TikTok, kalian bisa komen di bawah ya. Ini soalnya diskusi aja ya guys ya, sekedar diskusi. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kelebihan dari Shopee ya. Jadi nanti kalian bisa pertimbangkan juga, kalian kira untuk pemula mau jualan di mana. Nanti saya beri kesimpulan juga, saya saranin juga, rekomendasiin juga, kira-kira untuk pemula lebih baik jualan di mana gitu ya. Oke, di sini kita akan bahas dulu kelebihan dari Shopee. Tapi oh ya, sebelum itu kalian bisa tonton video yang satu ini dulu ya. Capek banget. Pelanggan kabur gara-gara marketplace nggak keurus. Itu tandanya kamu butuh admin marketplace dari e-commerce. Talent admin marketplace sudah dilatih dengan kurikulum terbaik, biaya terjangkau, dan dapat dimonitoring dengan aplikasi. Kunjungi e-commerce sekarang juga. Oke guys, di sini saya juga mau bagi-bagi diskon voucher iklan sebesar 5% tanpa minimum pembelian. Dan kode voucher diskon iklan ini hanya berlaku 1 April sampai 30 Juni 2022. Nah, cara penggunaannya itu seperti ini. Kalian tinggal langsung ke iklan Shopee. Setelah itu kalian klik ini ya, isi saldo. Nah, di sini kalian terserah mau top up iklan berapa, entah itu 25.000 bahkan sampai 50 juta juga bisa. Nah, di sini sebagai contoh saya mau top up sebesar 1 juta gitu ya. Nah, selanjutnya kita klik ini, masukkan kode voucher dan kalian masukkan vouchernya ini kode. Setelah itu kalian klik ini ya, pakai. Dan ya di sini sudah dapat diskon sebesar 5% ya guys. Dan selanjutnya kalian tinggal klik check out aja. Oke, di sini kita akan bahas dulu kelebihan dari Shopee. Dan yang pertama, kelebihan dari Shopee adalah belajarnya lebih mudah. Nah, ini maksudnya kayak gimana? Jadi di Shopee itu kalau misalnya kalian awal-awal ya belum tahu banyak hal tentang Shopee, kalian bisa belajar di YouTube ya. Itu banyak banget fitur tutorial-tutorial video tentang cara jualan di Shopee ya. Salah satunya ya, contohnya video saya ini ya. Bukan hanya video saya, video-video yang lain juga banyak banget ya. Salah satunya ada teman saya cerita Om Botak, terus juga kode di LIM ya, itu banyak banget video-video tutorial tentang Shopee. Jadi kalau misalnya kalian masih awal-awal, bisa belajarnya itu lebih mudah dibandingkan dengan TikTok. Saya rasa di TikTok itu masih sedikit ya yang ngasih video tutorial guys. Jadi itu ya, yang pertama adalah belajarnya kalian lebih mudah kalau di Shopee itu. Terus yang kedua, kali optimasi biasanya udah dapat orderan ya tiap hari tanpa kita perlu buat konten, tanpa perlu kita rutin live streaming. Biasanya kalau misalnya produk kita udah muncul di halaman atas ya, itu biasanya tiap hari nggak kita apa-apain, biasanya udah dapat orderan ya tiap hari. Kita cukup cuma balas chat aja ya, kita suruh admin kita balas chat, biasanya udah dapat orderan tuh tiap hari tanpa kita harus bikin konten dan lain sebagainya guys. Jadi itu salah satu yang saya rasa kelebihan dari Shopee ya. Tanpa kita harus ribet-ribet live streaming, bikin konten dan lain sebagainya ya.
Kalau misalnya produk kita udah muncul paling atas saja, biasanya udah dapat orderan tuh. Terus yang kelebihan yang selanjutnya adalah dananya cepat cair ya. Jadi di Shopee ini ya salah satu keunggulannya dananya cepat cair ya guys ya. Kita bisa langsung withdraw kalau misalnya saldonya udah masuk ya ke toko kita itu. Kapanpun ya withdrawnya itu guys. Jadi itu sih saya rasa kelebihan yang dari Shopee itu ya. Sebenarnya masih banyak lagi kelebihan-kelebihannya. Kalau teman-teman mau ada tambahan juga bisa langsung aja komen di bawah ya. Kelebihan dari Shopee ini. Biar nanti teman-teman yang pemula bisa tahu juga nih ya. Terus kekurangan dari Shopee yang pertama adalah tentu saja banyak kompetitor ya. Karena di Shopee udah banyak banget seller-seller ya di Shopee itu dengan jualan produk yang sejenis juga ya guys ya. Dan itu yang menyebabkan perang harga ya. Apalagi ditambah tampilannya di Shopee itu menggunakan fitur pencarian. Jadi produk kita one by one ya. Foto produknya sama, terus juga jenis produknya sama. Jadi harganya pun ditampilkan dengan di halaman yang sama. Jadi pembeli bisa membandingkan ya harga mana yang lebih murah untuk produk yang sama guys ya. Makanya di sini udah banyak kompetitor dan menyebabkan perang harga di Shopee itu. Terus juga kekurangannya selanjutnya adalah biar makin rame kita pakai iklan ya. Ini sebenarnya juga nggak harus ya guys ya kayak TikTok. Cuma kalau misalnya mau makin rame lagi, saya rasa pakai iklan ya. Apalagi iklan di Shopee itu juga bitnya udah lumayan mahal ya. Walaupun kalian bisa akalin ya, pakai bit termurah terus dioptimasi. Untuk tutorialnya bisa tonton di pojok kanan atas ya tentang cara iklan di Shopee guys. Terus yang selanjutnya kekurangan dari Shopee adalah biaya adminnya ya yang cukup besar. Tapi di TikTok juga sekarang udah dikenain biaya admin ya, tapi saya rasa nggak sebesar di Shopee biaya adminnya. Di Shopee udah berapa persen gitu ya, belum ditambah lagi dengan kita mengikuti program-program dari Shopee kayak misalnya gratis ongkir dan lain sebagainya. Jadi biaya admin di Shopee ini udah besar ya. Oke, jadi seperti itu tadi ya untuk kekurangan dan juga kelebihan TikTok dan juga Shopee. Nah, ini saya sekarang masuk ke kesimpulan nih. Kira-kira untuk pemula enaknya jualan di mana sih, TikTok atau di Shopee? Nah, kalau saran saya guys ya, kalau misalnya kalian mau nurutin saran saya, dilihat dari kekurangan dan kelebihan di sini tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk pemula, saya saranin sih kalian bisa coba dulu untuk jualan di Shopee ya. Kenapa? Karena pertama, dananya lebih cepat ya, lebih cepat cairnya. Jadi untuk kalian pemula, kalau misalnya modal kalian terbatas ya, kalian bisa jualan di Shopee dulu ya. Untuk ngumpulin modal dan juga profitnya nanti kalian puter. Setelah itu kalau misalnya modalnya udah lumayan, kalian bisa coba untuk masuk ya ke platform TikTok. Karena di Shopee juga masih bagus ya untuk seller-seller baru ya. Masih bagus untuk seller-seller baru saya rasa di Shopee, karena saya juga ada beberapa toko yang masih bagus juga ya, baru buat toko juga udah pecah telur, terus dapat orderannya juga masih bisa rutin di Shopee itu guys. Jadi saya rasa masih bagus di Shopee untuk seller pemula. Terus juga selain itu alasannya kenapa kita pilih Shopee untuk seller pemula selain dananya cepat cair adalah belajarnya lebih mudah ya guys ya. Jadi kalian bisa belajar di YouTube ya untuk video-video tutorialnya. Kalau di TikTok saya rasa masih belum banyak konten-konten kreator yang nge-share tentang cara jualan di TikTok ya. Nanti mungkin kedepannya saya akan share gimana caranya untuk TikTok ya. Saya mulai rutin untuk share cara jualan di TikTok menurut pengalaman saya ya. Oke, jadi itu ya saran saya untuk kalian awal-awal. Kalian bisa coba untuk jualan di Shopee dulu ya. Lagi modal kalian itu terbatas guys. Oke, jadi seperti itu untuk video kali ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Ya, see you, bye. Next video mungkin saya akan jelaskan tentang cara jualan di TikTok, cara targeting traffic, dan lain sebagainya ya. Oke, tungguin aja. Bye.